إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الشهيد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله والحمد لله رب العالمين. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu dayanya syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta sekalian alam. Jamaah pengajian Al-Hikam yang dirahmati oleh Allah, kebersamaan dengan majelis ilmu adalah kebersamaan di taman-taman surga di dunia. Dengan rasa syukur kita kepada Allah ditempatkan di taman-taman surganya di dunia, yaitu di majelis ilmu dan pengajian, untuk kita nikmati sebagian ilmunya Allah, rute kehidupan menuju keridhaan. Saya menggunakan tema pagi ini rute kehidupan menuju keridhaan. Puncak dari hidup adalah yang dicari ridhonya Allah. Allah Ta'ala ridho, insya Allah hati kita tenang. Allah Ta'ala ridho, hati kita bahagia. Walaupun harus menghadapi berbagai-bagai amanah yang diserahkan oleh Allah kepada kita. Pada pertemuan yang telah berlalu, untuk saya simpulkan sebelum menyambung yang baru, tanda kuasa Allah Ta'ala salah satunya adalah menutup seseorang dari melihat Allah kerana melihat ciptaannya. Lagi menutup mata seseorang untuk melihat Allah kerana untuk melihat ciptaannya. Kemudian diungkapkan oleh Ibnu Athaillah dalam 9 pertanyaan atau 9 pendekatan bagaimana Allah akan terhijab.
padahal Allah itu nyata pada segala sesuatu. Bagaimana Allah itu terhijab, padahal Allah pencipta segala sesuatu. Bagaimana Allah terhijab, padahal Allah itu zahir pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana Allah itu terhijab, padahal Allah itu jelas wujud pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana Allah itu terhijab, padahal Allah Ta'ala wujud sebelum adanya segala sesuatu. Bagaimana Allah itu terhijab, padahal Allah itu yang menzahirkan segala sesuatu. Dan bagaimana Allah Ta'ala itu terhijab, padahal tidak ada selain Allah. Tidak ada Tuhan bersamanya, melainkan hanya Dia. Pendekatan melalui pertanyaan-pertanyaan itu tentu mengisi ruang hati kita bahwa yang sebenarnya wujud itu adalah Allah. Selainnya adalah diwujudkan. Hanya Allah menzahirkan yang diwujudkan dengan kuasa mata untuk melihat, dengan kuasa panca indera untuk merasakan. Namun Allahnya itu dirasakan dan dilihat bukan dengan mata kepala, tapi adalah mata hati yang bernama iman, yang akan menumbuhkan keyakinan dan akan menumbuhkan tindakan, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan akan tegahannya. Maka pada pagi hari ini, kata mutiara yang ke-17 dengan tema atau tajuk ringkasnya, jangan bodoh kepada Allah, jangan biadab dengan Allah, jangan kurang ajar dengan Allah. Ibnu Athaillah dalam mengumpulkan ilmunya melalui gurunya, yaitu Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili, yang torikohnya kita ikuti namanya Torikoh Saziliyah. Itu guru dari penyusun kitab ini. Ilmu yang diperolehi dari gurunya diungkapkan dalam bentuk kata mutiara, yang kita akan pelajari hari ini di urutan yang ke-17 bunyinya, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghayra ma azharahu Allahu fihi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki bahwa mengadakan atau menjadikan dalam waktu yang tertentu akan selain sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah dalam waktu itu, berarti tidak meninggalkan ia akan sesuatu berupa kejahilan atau berupa kebodohan. Jika yang tertulis belum memahamkan, saya terjemah satu kata demi satu kata supaya lebih mudah bagi pihak saya menjelaskan dan bagi pihak muslimin muslimah dalam memahamkan. Ma taraka, tidak meninggalkan, minal jahli, dari kebodohan, syai'an, sedikit pun, man, bagi orang aroda yang berkehendak, ayyuhdisa, mengadakan sesuatu yang baru, fil waktu, di dalam waktu, wairo, selain, ma azharohu, sesuatu yang dizahirkan Allahu, oleh Allah, fihi, di dalam waktu itu. Jika yang kedua ini pun masih agak sulit untuk memahamkan, maka terus saya berkomunikasi langsung dengan muslimin dan muslimah. Di antara tanda kebodohan siapapun, termasuk saya, juga muslimin dan muslimah,
nanti tepuk dada, rasa pada diri masing-masing. Di antara kebodohan seseorang itu adalah mengadakan man arada ayyuhtisa fil waqti ghayra ma azharahu Allahu fihi. Seseorang yang berkehendak mengadakan sesuatu atau menciptakan sesuatu atau menjadikan sesuatu dalam suatu waktu, sedangkan Allah Ta'ala tidak menghendaki sesuatu itu di dalam waktu itu. Saya ulang, di antara tanda kebodohan seseorang adalah orang yang berkehendak mengadakan sesuatu di dalam waktu itu, sedangkan Allah tidak menghendaki sesuatu itu di dalam waktu itu. Berarti ada dua. Satu, ya, sesuatu. Dua, waktu. Kita ini tidak pernah lepas hidup kita dengan waktu. Sentiasa berada di dalam waktu. Nomor dua, kita tidak pernah lepas dari tempat. Di mana saja kita perlu tempat. Berpindah randah, kita perlu tempat. Walaupun tempat itu namanya berbeza, tetap tempat. Seperti dalam rumah, luar rumah. Dalam ya tempat, luar ya tempat. Maka doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira di surah Al-Isra juzuk 15. Ya Allah, wahai Tuhanku, masukkan aku kepada tempat yang betul, keluarkan aku juga pada tempat yang betul, dan jadikan untukku penguasa yang dapat memberikan pertolongan. Waj'alni min ladunka, dari sisimu, sultanan nasir. Kita perlu Allah melalui perjalanannya waktu. Kita perlu Allah melalui ciptaannya yang bernama tempat. Tempat dan waktu selalu bersama kita, atau kita selalu bersama waktu dan bersama tempat. Waktu sudah ada sebelum kita ada. Sekali lagi, waktu sudah ada sebelum kita ada. Maka setiap individu punya catatan tarikh kelahiran. Sebelum kita lahir, ya waktu itu sudah ada. Dan setiap seseorang punya catatan tempat lahir. Biasanya ya kita akan mengisi form ataupun borang ataupun formulir setelah nama, kemudian tarikh lahir, ya, kemudian tempat lahir. Sebelum kita lahir waktu sudah ada. Sebelum kita lahir tempat pun sudah ada. Allah lebih dulu menciptakan waktu sebelum sesuatu di dalam waktu. Allah lebih dulu menciptakan tempat sebelum sesuatu itu ada di tempatnya. Semoga dapat difahami, saya ulang ya. Sebelum ada sesuatu, Allah menciptakan waktu. Sebelum ada sesuatu, Allah menciptakan tempat. Bila waktu sudah dicipta oleh Allah, maka sesuatu akan ada di dalam waktu itu. Dan sesuatu itu akan ada di dalam tempat itu. Seperti mana kita sendiri. Kita lahir, berada di dalam waktu. Pagi, siang, malam, jam sekian, sekian, sekian. Kita lahir berada di tempat, entah itu di Malaysia, di Indonesia, di negeri Selangor, ataupun di mana. Allah menghendaki kita berada di dalam waktu, Allah menghendaki kita pula berada di dalam tempat.
Berarti yang maha berkehendak adalah Allah, yang menempatkan, Allah yang menentukan, Allah. Kemudian ketika manusia diuji oleh Allah memiliki panjang umur, memiliki kesehatan, memiliki harta dan kekayaan, memiliki pangkat dan kedudukan, seakan-akan boleh mengatur. Seakan-akan boleh mengatur baik hubungannya waktu maupun hubungannya tempat. Kalau seperti itu ada pada kita, oleh Imam Ibnu Athaillah diingatkan itu tanda kebodohan. Karena seakan-akan kita mengatur padahal kita diatur. Seakan-akan kita menentukan padahal kita ditentukan. Terus bagaimana manusia yang Allah Ta'ala beri kuasa ikhtiar juz'iyah namanya, kuasa untuk membuat pilihan muslimin dan muslimah. Kuasa untuk membuat pilihan itu adalah kemurahan Allah hendak memberikan kepuasan. Saya ulang. Kuasa yang Allah beri kepada manusia untuk membuat pilihan itu adalah tanda Allah Ta'ala memberi jalan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan. Seperti dalam contoh pendek, kita ini bila makan itu lebih puas untuk pegang sudu sendiri, garpu sendiri, dibandingkan dengan disuapkan orang. Walaupun kita harus pegang sudu, nikmat. Harus kita pegang garpu, harus kita bawa makanan ke mulut, harus kita kunyah di mulut kita sampai lembut, baru kita telan masuk ke perut. Itu kepuasan. Padahal Allah itu berkuasa untuk menjadikan kita kenyang tanpa makan. Allah kuasa menjadikan kita punya tanpa kerja. Allah Ta'ala kuasa menjadikan kita ini, ya, tuan-tuan, sihat tanpa obat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Tahu, kerana Allah yang menformat, kerana Allah yang mengatur bahwa manusia akan menemukan kepuasan dalam hidupnya di sebalik ikhtiarnya. Maka manusia diberikan kuasa oleh Allah untuk ikhtiar, bukan untuk menentukan. Kuasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk ikhtiar itu natijahnya supaya manusia menikmati hidupnya. Supaya manusia menikmati perjalanan hidupnya. Maka kadang Allah Ta'ala memberi tepat seperti yang Dia minta. Allah memberi tepat seperti yang diinginkan. Kadang sebaliknya Allah tidak memberi pada waktu yang diinginkan. Kadang juga Allah menggantikan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang Dia inginkan. Nah, sesuatu yang baru adalah, ini ada perkataan ayyuh tisafil wakti, sesuatu yang baru adalah kejadian yang baru atau kejadian yang akan datang. Kalau kejadian itu telah berlalu menjadi kenangan. Kalau kejadian itu di depan kita, itu menjadi harapan. Ya. Saat kita menginginkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi,
itu namanya sesuatu yang baru. Ya. Nah, sesuatu yang baru ini ada seseorang, ia tidak memahami dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhannya karena selalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya dan selalu terpedaya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, seakan-akan dia punya kuasa untuk menentukan apa yang akan terjadi pada esok hari ataupun pada kemudian hari. Sedangkan manusia yang lemah itu tidak akan bisa untuk menentukan. Yang bisa menentukan hanya Allah. Maka kalau orang itu merasa bisa menentukan, berarti itu minal jahli, tanda kebodohan. Bukan hanya tanda kebodohan, tapi tanda kebiadaban. Kenapa? Karena mengambil kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya kuasa itu Allah, tapi diakui dalam dirinya. Ini namanya biadab, atau bahasa lainnya adalah kurang ajar. Dan ini harus dilatih diri kita untuk menghindari perasaan yang demikian, supaya kita ini tunduk dan patuh dengan Allah lahir batin. Tunduk dan patuh kepada Allah luar dalam. Luarnya tunduk patuh kepada Allah melalui syariatnya. Dalaman ataupun batiniahnya tunduk kepada Allah melalui adabnya. Adab kita kepada Allah kadang tidak kelihatan di kasat mata perbezaan antara orang yang tunduk hatinya dengan orang yang menyala hatinya. Kadang tidak kelihatan orang yang mencari Allah dalam kerjanya dengan orang yang mencari duit dalam kerjanya. Kadang tidak kelihatan orang yang mencari ridho Allah dalam belajarnya dengan orang yang mencari pujian manusia dalam belajarnya. Karena itu ranah jiwa ataupun hati. Dengan demikian, kitab Al-Hikam ini adalah proses dan usaha perbaikan urusan-urusan batiniah, urusan-urusan kerohanian, urusan-urusan hati. Kita membuat rencana, silahkan. Karena orang yang punya harapan dan permintaan panjang umur sampai esok, lusa, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan, harus mempunyai perencanaan supaya tahu apa yang akan dilakukan. Tapi di sebalik perencanaannya itu harus disandarkan kepada Allah. Karena Allah yang punya waktu. Allah juga yang punya tempat. Allah Ta'ala juga yang punya kuasa untuk menentukan. Seperti mana? Sekarang tuan-tuan di rumah tempatnya. Di pukul 9:30 jamnya. Antara waktu dan tempat. Kemudian kita berada di dalam waktu dan tempat. Ini perpaduan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala temukan. Nanti akan ketemu lagi ya dengan sesuatu, entah sesuatu itu kawan yang tidak terduga, sama-sama di tempat itu. Kemudian bertemu dan berkata, saya tak menyangka awak pun ada di sini. Seseorang yang kita katakan saya tak menyangka awak juga ada di sini,
Insya Allah jamaah pengajian Al-Hikam hatinya terus sambung. Itulah Allah yang mempertemukan kita sehingga aku di sini, kamu di sini. Bukan hanya aku di sini, kamu di sini, tetapi aku di sini, engkau di sini, ketemu di sini. Karena ada di tempat yang sama, tak jumpa. Karena ada berdekatan tetapi tidak nampak mukanya. Karena ada bertemu tapi tak perasan kalau itu kawan atau saudaranya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempertemukannya. Oleh itu, muslimin dan muslimah, latihan dan terus kita melatih untuk selalu dan senantiasa menyambung hubungan dengan Allah melalui satu, zikir, dua, husnuzon, nomor tiga, melalui keadaan. Zikir dilatih untuk selalu sebut nama Allah. Kemudian melalui husnuzon, selalu berbaik sangka dengan Allah. Kemudian melalui keadaan yang dilaluinya, yang ada hubungannya dengan waktu, yang ada hubungannya dengan tempat. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, satu pengalaman saya untuk saya kongsi, dan sebenarnya tuan-tuan pun ada pengalaman, cuma tempatnya yang berbeza. Malam tadi itu saya pengajian di satu tempat sampai pukul 10.30 waktu sini, berarti 11.30 waktu Malaysia. Kemudian sambung lagi di satu tempat pengajian. Bila dah sampai di tempat yang kedua, di atas pentas itu sudah baca doa. Saya tak jadi naik ke pentas, saya terus ke rumah Sohibul Bait ataupun Sohibul Hajah. Tujuan asalnya saya mau ke tempat pengajian, akan tetapi karena saya sampainya lambat, maka saya pun silaturahim ke rumah yang punya hajat. Karena tempat pengajiannya beza, pengajiannya itu di Padang, kemudian rumah transitnya para kiai itu di rumah beliau. Saya pun sampai ke rumah tersebut. Tujuan asalnya mau ke tempat pengajian. Karena sudah pukul 12 malam. Ternyata Allah berkehendak. Kehendak Allah, saya tidak ketemu dengan para guru yang di tempat pengajian, tapi para guru itu selepas pengajian pergi ke rumah tersebut. Akhirnya saya pun boleh bersilaturahim, boleh bersemuka, bukan hanya bersemuka, malah makan bersama ya, dengan para guru tersebut. Apa yang saya ceritakan yang baru terjadi malam tadi sampai pukul 2.30 pagi itu adalah manusia boleh merancang, tapi Allah menentukan. Tak semestinya yang kita rencanakan adalah terjadi seperti yang kita inginkan. Bahkan kadang Allah memberi yang lebih baik daripada yang kita rencanakan. Karena sememangnya pada Allah itu maha melihat secara menyeluruh, sempurna. Allah Ta'ala juga maha mengetahui sempurna. Kalau kita ini kan sebagian, kita tahu E, mungkin kita tak tahu B. Sampai saat saya murojaah atau mutolaah itu terbayang begini tentang bahasa ya. Karena kadang kita di luar negara ya, di mana tutur kata dan bahasa yang tidak sama, kadang kita itu jadi bisu. Ya. Contoh pergi ke Arab. Di sana komunikasinya berbahasa Arab. Tuan-tuan, puan-puan tak fasih bahasa Arab, maka tuan-tuan akan melihat orang yang berbahasa Arab itu orang pandai. Sugestinya demikian. Padahal juga belum tentu orang yang
boleh berbahasa Arab itu adalah pandai. Karena memang hariannya bertutur kata dengan bahasa Arab, maka dia pun ya, pandai berbahasa Arab. Selepas itu, kita meraba dalam diri kita, orang Arab bisa bahasa Arab, saya tak bisa bahasa Arab. Tapi orang Arab juga tidak bisa berbahasa Melayu. Berarti orang Arab punya kelebihan, orang Melayu pun punya kelebihan. Setelah memandang dengan sudut pandang yang demikian, Maha Suci Allah Ta'ala memberikan kelebihan di setiap orang. Kita bisa begini, tapi mungkin kita tidak bisa begitu. Kita boleh buat ini, tapi mungkin kita tak boleh buat itu. Contoh, saya sendiri, saya boleh ya ceramah umpamanya. Tapi andaikan saya disuruh untuk buat kursi seperti tukang kayu, saya tak boleh. Karena bukan bidang saya. Saya disuruh untuk menjahit baju, saya tak boleh. Karena juga bukan bidang. Saya harus mempunyai persangkaan baik bahwa tukang kayu, orang menjahit baju, itu adalah orang pandai. Sesuai dengan bidangnya. Dan saya adalah orang bodoh karena bukan pada bidangnya. Nah, kalau kita merasakan demikian, maka akan terjadi simbiosis mutualisme antar sesama manusia karena saling memerlukan. Dan akan saling tolong menolong di atas dasar kesadaran pada saat seseorang mengakui dirinya ada kekurangan. Di sebalik itu juga karena mengakui setiap orang ada kelebihan. Nah ini cara pandang Allah, minta maaf bahasa manusia, cara pandang Allah itu secara menyeluruh. Ilmunya Allah juga menyeluruh. Maka Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Kita itu ya, minta maaf sangat kerdil. Kita tahu yang sekarang, kita tidak tahu yang besok. Allah tahu apa yang akan terjadi pada besok. Kita tahu yang sekarang, kita sudah lupa yang kemarin. Allah tidak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmunya Allah sempurna. Yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, bagaimana seseorang yang benar-benar percaya Allah bersifatkan demikian kesempurnaannya, kemudian dia mengambil sifat Allah yang maha menentukan itu diambil, sehingga seakan-akan dia menentukan, maka inilah namanya kebiadaban, kekurang ajaran, dan kejahilan ataupun kebodohan. Pertanyaannya, terus bagaimana saya hidup ini? Muslimin dan muslimah, satu, ikuti syariat. Ikuti syariat. Syariat itu apa? Aturan. Aturan dari siapa? Dari yang menciptakan manusia. Aturannya apa? Dibawa oleh para nabi, khususnya baginda Rasul Muhammad SAW, aturan di dalam agama, yaitu agama Islam. Ada halal, haram, makruh, mubah, sudah. Ada beraturan wajib, ada beraturan sunnah, ada yang halal, ada yang haram. Ikuti. Dan semoga saya maupun jamaah pengajian Al-Hikam selalu dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah. Dan dimudahkan oleh Allah meninggalkan yang ditegah. Ini prinsip nomor satu. Yang nomor dua, tuan-tuan, adalah selalu menanamkan di hatinya pandangan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila diringkas namanya husnuzon.
selalu berpandangan baik dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan orang yang berpandangan baik atau husnuzon dengan Allah itu akan menemukan kebaikan-kebaikan Allah. Ana inda zonni abdi bi, aku berada pada persangkaan hambaku terhadapku. Bersangka baik otomatis akan menemukan kebaikan-kebaikan Allah. Dan orang yang selalu bersangka baik kepada Allah dan menemukan kebaikan-kebaikan Allah, sudah tentu tuan-tuan hatinya akan tenang. Dan kebaikan-kebaikan Allah jangan diukur dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan nafsu. Tanda kepentingan nafsu apa? Menentukan. Maksud menentukan itu apa? Ya. Merasa punya kuasa untuk menentukan. Padahal ketentuan adalah pada Allah. Merasa memiliki kuasa untuk ikhtiar, silahkan. Seperti kuasa mengangkat tangan, mengambil barang. Kuasa ikhtiar Allah beri, tapi kuasa menentukan Allah yang memiliki. Kalau yang dimiliki oleh Allah diakui, itu namanya biadab. Kalau yang dimiliki oleh Allah diakui, miliknya, berarti itulah tanda kebodohan pada dirinya. Kemudian di dalam kitab rujukan tuan-tuan dan puan-puan, ya, mengenai kata mutiara ini ada ucapan-ucapan hikmah di muka surat 92. Man tolaba malam yukhlaq at'aba nafsahu walam yurzak. Barang siapa yang mencari sesuatu yang belum diciptakan, berarti meletihkan dirinya sendiri, walam yurzak, dan tidak mendapat rizki apa-apa dari usahanya. Itu kata hikmah dari ahli hikmah. Saya perluas dalam penjelasannya. Man tolaba malam yukhlaq, barang siapa mencari sesuatu yang belum diciptakan. Saya buatkan ukuran waktu dulu. Ya. Sekarang ini bila saya merujuk di waktu adalah pukul 8.54 waktu Indonesia, pukul 9.54 waktu Malaysia. Oke. 9.54 kita sedang berada di dalamnya. 9.55 itu adalah waktu yang masih belum diserahkan oleh Allah kepada kita. Ini apabila kita menggunakan perpindahan waktu 1 menit. Kalau kita menggunakan perpindahan waktu 1 jam, pukul 9 kita sedang berada di dalamnya, pukul 10 kita belum berada di dalamnya. Itu masih milik Allah yang boleh juga diserahkan, boleh juga tidak. Kalau kita menggunakan perhitungan hari, kita berada di hari Ahad sekarang ini, kita belum tentu berada di hari Isnin esok pagi, karena Isnin masih lagi milik Allah yang akan diserahkan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Nah, sesuatu yang kita cari pada hari yang belum kita lalui, oleh ahli hikmah yang saya bacakan tadi, beliau mengatakan at'aba nafsahu, orang itu menyusahkan dirinya, ya, meletihkan dirinya, walam yurzak, dan tidak mendapat rizki apa-apa. Masya Allah. Inilah perlunya sebuah kesabaran. Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita inginkan. Maunya manusia itu cepat
ketika inginkan sesuatu, siapapun termasuk saya. Ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, itu kita ingin cepat dapat. Padahal cepat itu belum tentu baik. Ya. Allah Tuhan yang Maha Tahu, kadang ya diberi cepat, kadang lambat. Tapi kita ini selalu berhusnuzon ke Allah. Allah pasti beri, Allah pasti cukupi, Allah Ta'ala pasti mengurniakan. Sehingga tuan-tuan dan puan-puan, tidak terlalu letih kita untuk memikirkan hari esok. Kalau orang itu tidak letih pikir hari esok, dia akan dapat menikmati hari ini dan dia akan bersangka baik kepada Allah untuk hari esok. Ini baiknya. Tapi sebaliknya, keburukan yang dikatakan atau disampaikan oleh ahli hikmah ini, kalau seseorang berada pada hari ini, dia mencari sesuatu untuk hari esok. Ini bukan salah atau benar. Ini adalah kedudukan hati di sisi Tuhan, kedudukan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada saat kita berada di hari ini, ya, kemudian kita mencari sesuatu pada hari esok yang belum diciptakan oleh Allah. Aba nafsahu, orang itu akan menyusahkan dirinya. Nanti saya jelaskan lagi. Walam yurzak, dan tidak diberikan rezeki, supaya tidak mengelirukan dan dapat meresap di dalam hati. Aba nafsahu, menyusahkan dirinya ini, jika orang itu memaksakan dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang belum diciptakan. Tapi kalau orang itu hanya sekadar merencanakan untuk hari esok, yang disertai dengan doa dan tawakal kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tidak termasuk di dalam kata-kata ini, bukan menyusahkan. Memang kita belum masuk hari besok, tapi kita sudah merencana untuk hari besok. Contoh yang urusannya dengan jemaah. Hari esok, tuan-tuan, insya Allah, ya kita merancang untuk meneruskan pengajian hatiku. Contohnya begitu, ya. Kemudian, adakah hari esok itu Allah Ta'ala perkenankan ataupun tidak, itu masih kuasanya Allah. Kita tidak memaksa, tapi kita berdoa. Saat kita membuat rencana dan kita tidak memaksakan diri kita untuk harus terjadi apa yang kita rencanakan, insya Allah hati kita tenang. Tapi kalau kita memaksakan harus terjadi apa yang kita inginkan, beban di dalam hidup kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimah, dari beberapa sisi keilmuan ini akan menuntun kita menuju kepada Allah. Itu tandanya ilmunya manfaat menurut versinya Imam Ghazali. Ilmu apa saja, termasuk ilmu akademik sekalipun, ilmu umum sekalipun, ilmu sains, ilmu matematik, ilmu biologi, ilmu geografi, semua ilmu mendekatkan dirinya ke Allah, itu tandanya ilmunya bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, belajarnya ilmu agama tapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tandanya ilmunya kurang ataupun tidak bermanfaat. Nah, merancang silahkan, tapi bukan menentukan. Kalau menentukan, nanti kita ini ya, selain kurang ajar ataupun tidak beradab dengan Allah, adalah meletihkan dirinya sendiri. Walam yurzak, dan tidak mendapatkan rizki. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, contohnya begini: mengharapkan 1000 dapat 1.
Kalau tidak disertai dengan berbaik sangka, satu itu bukan diterima dengan lapang dada, tetapi boleh juga satu itu malah ditolak dan tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Contoh, teman-teman, ya. Anak lah ya, anak-anak. Untuk contoh ini kita ambil kemampuan anak ataupun batas cara berpikirnya anak. Anak tuh minta 10 ringgit. Kemudian kita kasih RM1. Saat anak kita tak berkenan, ya, itu diterima di tangannya malah dibuang. Atau anak kita ingin 1 butir roti, tapi kita kasih sebagian, bukan 1, malah dibuang. Sudahlah tidak mendapatkan roti, bertambah pula sakit hati, berarti tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang menentukan, yang merasa mampu untuk menentukan karena selalu lupa dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan sedikit, ya, tidak dapat dinikmati, malah kadang berkata dapat segini lebih baik tak dapat. Salah. Kenapa ada kata-kata dapat segini lebih baik tak dapat? Karena tuan-tuan, karena dia merasa menentukan harus dapat segini. Padahal Allah Tuhan yang menentukan, dia ditentukan. Maka harus taat dan patuh kepada yang menentukan. Jadi oleh ahli hikmah mengatakan, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Orang yang mengharapkan sesuatu sebelum diciptakan, yakni yang akan datang, itu akan menyusahkan dirinya dan tidak mendapatkan apa-apa. Yang saya sampaikan, gambaran-gambaran itu tadi adalah sudah berada di waktu itu. Contoh, hari Ahad, yang menginginkan sesuatu dan menentukan, ya, untuk hari Isnin. Tetapi pada hari Isnin, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia tentukan di hari Ahad, maka dia akan kecewa pada hari Isnin. Bukan hanya kecewa, tapi mungkin boleh jadi putus asa. Apalagi kalau dia menentukan hari Isnin dan dia masih berada di hari Ahad, sudah pasti dia tidak mendapatkan apa. Karena hari Isninnya belum. Ya, hari Isninnya belum. Itulah tuan-tuan, puan-puan dalam urusan perbankan. Ya, contohnya, perkara yang paling penting untuk diperhatikan selain nominal keuangan adalah tarikh. Ya, tarikhnya. Bahkan dalam perbankan atau dalam urusan-urusan yang dianggap penting, itu bukan hanya tarikh, tapi termasuk jam. Puan-puan nanti keluar dari majelis atau selesai kuliah, puan-puan pergi ke mesin ATM. Kemudian coba cucuk duit di ATM. Kemudian perhatikan, di situ ada tarikhnya, juga ada jamnya. Jangankan jam, menitnya pun ada. Begitu teliti telah dipersiapkan untuk punya rekod hari, tarikh, jam, menit. Bahkan bukan hanya itu saja, termasuk mesin ATM itu tadi di section 18 ke di section 19 ada tertera dalam slipnya. Itu adalah melalui cara berpikirnya manusia, supaya pengguna ATM ketika dia rujuk kembali resit tersebut, dia akan melihat ini pengeluaran tarikh sekian di tempat ini pada jam sekian pada menit sekian. Di sisi Allah tentu lebih hebat, lebih canggih daripada itu. Ya. Hari Isnin besok
baik itu menitnya, baik itu jamnya, baik itu tempatnya, Allah telah setkan. Sedangkan kita masih berada di hari Ahad, di tempat yang Allah tentukan ini, di jam yang Allah tentukan ini, di menit yang Allah tentukan ini, kita berada. Kemudian kita disibukkan untuk menentukan yang belum ada. Ini adalah menyusahkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya simpulkan, semoga tidak mengelirukan kalau orang punya rencana hari besok atau rencana akan datang. Kita punya rencana PTBN, itu bukan menyusahkan, tapi itu adalah nikmat dalam perjalanan. Karena orang yang punya harapan itu akan selalu tempel dirinya atau hatinya dengan yang diharapkan. Contoh, cinta. Orang akan selalu menempel jiwanya kepada yang dicintainya. Orang akan selalu menempelkan jiwanya kepada yang diharapkannya. Jika yang diharapkan itu adalah Allah, berarti hatinya akan selalu tempel dengan Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pokoknya cita-cita yang baik, yang bagus, ya, di sisi Allah Ta'ala, jom kita teruskan. Karena itu merupakan jalan bagi kita untuk dekatkan dan tempelkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kadang berada di zona nyaman adalah nyaman dengan ciptaan. Tapi orang yang berada di zona tidak nyaman sebenarnya nyaman karena nyaman dengan Allah Tuhan yang Maha menentukan. Apakah kita bisa memilih saya ini nyaman ke tak dalam hidup kita? Tuan-tuan, pasti akan terjadi kedua-duanya. Kadang nyaman, kadang tidak nyaman. Ya. Kadang suka, kadang duka. Berlaku pada siapapun. Kedukaan bukan hanya pada orang miskin. Kegembiraan juga bukan hanya kepada orang kaya. Karena Allah Maha Adil, maka itu diputar dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya semalam itu, yang selain yang saya ceritakan, saya lalu di satu tempat, ya, ada gerai kecil-kecil berjejer, bukan bazar, bukan. Memang hariannya begitu, ya, hariannya begitu. Aturan tidaklah seperti MBSA di Shah Alam. Walaupun MBSD itu ada aturan, ya, tidak boleh jualan selain di tempat jualan, itu juga masih ada, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang jual goreng pisang di tepi jalan. Itu kalau mengikut aturan undang-undang MBSD boleh tak? Jual air kelapa, ya, buka kemah di tepi jalan. Kalau ikutkan aturan, jualan adalah berada di tempat jualan, bukan jualan di tepi jalan. Tapi karena faktor keperluan, ya, seseorang untuk mendapatkan sumber rezekinya, kadang-kadang MBSE pun tolak ansur, ya, hanya diingatkan supaya sampahnya dikumpulkan dan lain-lain. Nah, yang saya ceritakan ini, ya, adalah di kawasan di mana penjual itu berjejer. Dan yang dijual itu juga lebih kurang sama. Allah itu boleh menjadikan atau membuat orang-orang itu senyum. Dan Allah juga boleh membuat orang-orang itu dapatkan rezekinya. Walaupun, ya, jualannya itu berderet, berjejer. Andaikan, minta maaf ya, kita punya duit, ya, saya lah umpama 100 ringgit, mungkin dagangannya itu kita beli 100 ringgit. Cukup duit 100 ringgit untuk beli semua dagangan yang ada di atas mejanya itu. Akan tetapi Allah bukan dengan cara itu. Allah kuasa untuk mendatangkan orang beli semua. Tapi ternyata Allah mendatangkan orang satu-satu. Beli ini, kasih duit, kasih pulangan. Nanti ada orang lagi datang, beli, kasih duit, kasih pulangannya.
nanti di kedai yang sebelah, ya begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai ada, ya ini kisah, ya. Cara Allah Ta'ala membagi rezeki itu bukan pembeli manusia, tapi pembelinya adalah malaikat yang Allah Ta'ala datangkan. Nah kalau sudah sampai seperingkat itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita itu sudah tak sampai akal kita untuk berpikir. Maka yang paling penting untuk saya, untuk kita tuan-tuan, ya, adalah berbaik sangka terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan membuat rencana, tapi serahkan dengan Allah. Dan rencana yang kita rencanakan semoga menjadi jalan kita untuk semakin dekat dengan Allah, karena selalu berharap dengan Allah. Lebih-lebih lagi satu perencanaan yang kita dengan kita sendiri itu nggak mampu, melainkan dengan pertolongan Allah sudah tentu selalu berkata ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya, dan seterusnya. Untuk pagi ini saya cukupkan ini. Insyaallah yang akan datang kita akan sambung pada kata mutiara yang ke-18 dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma hadina bika ilaika. Sidqi ubudiyati. وعلمنا من علمك المحزون وسنة بسر اسمك المسؤول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.